Selamat pagi. Halo. Jumpa kembali dengan Engku dan Encik dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya kita semua selalu kuat dalam mengikuti pelajaran sekolah minggu di pagi ini. Shalom. Kami anak dan remaja GPE, sumber daya harapan desa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, tak akan beriman, tak akan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPE, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk menghadap Kristus, semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPE berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kami semua, baik sebagai para pengasuh maupun anak-anak sekolah minggu, yang karena penyertaan Tuhan kami boleh menikmati akan hidup ini di pagi hari ini dengan segala baik. Kini Tuhan, kami akan beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami semua, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, jalan Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh nama Raja. Shalom, adik-adik yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman. Tuhan, walaupun kami hanya belajar di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini, kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena di pagi hari ini kita boleh ada dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita beribadah secara online, tapi Encik yakin dan Encik percaya adik-adik selalu ada dalam sukacita. Ya adik-adik, di pagi hari ini materi kita yaitu tentang program sajian kita, konteks, pokok bahasan kita yaitu etika Kristen, sub pokok bahasan etika berpikir. Dan tujuan khusus penyajian kita yaitu yang pertama, menjelaskan etika berpikir, yang kedua, menguraikan etika berpikir dalam kehidupan remaja, dan yang ketiga, menunjukkan etika berpikir yang telah remaja lakukan sebagai remaja Kristen. Ya adik-adik, dan pada saat ini kita akan masuk pada materi kita yang pertama, yaitu menjelaskan etika berpikir. Etika Kristen dalam bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat, adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Taurat dan Injil, maka etika Kristen adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan itulah yang baik. Dengan demikian, maka etika Kristen merupakan satu tindakan yang bila diukur secara moral baik, bertolak dari definisi etika Kristen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa etika dalam berpikir merupakan sebuah tata cara berpikir positif sesuai kaidah-kaidah kekristenan yang bersumber dari ajaran firman Tuhan. Sebagaimana nasihat yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat yang ke-16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Artinya, seorang remaja hendaknya berpikir dengan menggunakan hikmat, janganlah seperti orang tidak berhikmat yang suka membeberkan kebodohannya. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana etika berpikir dalam kehidupan remaja. Remaja Kristen pun harus mampu menerapkan etika berpikir yang baik dalam kehidupan. Dalam hal ini yakni, belajar untuk berpikir positif juga menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan imannya. Berani menerima resiko untuk hal-hal tidak mengenakan yang justru dapat mengajarkan sesuatu yang positif. Misalnya, seperti Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab kenamaan yang menunjukkan pemikiran positif waktu ia kecopetan. Ia bersyukur karena hanya uangnya yang hilang, bukan nyawanya. Selain itu, Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika yang pernah membicarakan tentang bunga mawar. Tak kala kita melihat bunga mawar, apakah kita mengeluh karena bunga yang indah ternyata memiliki duri? Itu pemikiran secara negatif. Atau bersyukur karena duri yang tajam memiliki bunga yang indah. Itulah pemikiran positif. Ini adalah sebuah pilihan yang harus remaja Kristen tentukan dalam kehidupannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita masuk pada materi kita yang ketiga, yaitu bagaimana menunjukkan etika berpikir yang telah remaja lakukan sebagai remaja Kristen. Pilihan-pilihan tersebut hendaklah ditunjukkan lewat pola pikirnya dalam hidup sehari-hari. Dalam pikiran akan timbul perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan terbentuklah karakter. Jadi, semuanya dimulai dari pikiran. Jika kita ingin membentuk karakter yang baik, maka mari kita mulai mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif dan membangun, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Menurut Plato,
Orang itu baik apabila dikuasai oleh akal budi, buruk apabila dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu. Menjadi orang baik atau orang buruk adalah realita yang sering ditampilkan dalam praktek-praktek hidup sehari-hari. Dengan demikian, keluarga, gereja, dan masyarakat hendak menjadi tempat untuk setiap remaja Kristen belajar menata hidupnya menjadi lebih baik. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah materi kita di pagi hari ini. Semoga melalui materi kita di pagi hari ini, adik-adik dapat belajar cara berpikir positif dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat di mana saja adik-adik pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita semua tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah pandemi di saat ini Tuhan, kami masih ada bertemu dengan anak-anak Tuhan, walaupun dia Bapa cuma lewat video. Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami selaku orang percaya yang senantiasa selalu mengimani Engkau. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati, menyertai anak-anak Tuhan, mulai dari anak batita sampai dengan anak remaja yang sementara ini sedang menonton video sekolah minggu. Ya Bapa, layakkanlah mereka, mampukanlah mereka selalu Tuhan, agar mereka bisa memahami akan maksud Tuhan kepada mereka selaku anak-anak. Walaupun mereka hanya sekolah minggu lewat video, tapi mereka tetap percaya penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada menuntun menyertai mereka di saat ini. Bagi orang tua mereka masing-masing juga ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah mereka kesehatan yang baik, jauhkan dari apapun itu Bapa. Biarlah lewat mereka juga Tuhan yang senantiasa selalu menopang, menuntun anak-anak ini ya Bapa dalam pelajaran sekolah minggu di saat ini. Bapa, mampukanlah mereka selalu juga Tuhan. Karena lewat mereka, anak-anak ini bisa mengerti akan kehendak Tuhan yang telah mereka berikan, ataupun pelajaran-pelajaran apapun itu Bapa yang mereka terima. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami selaku para pengasuh-pengasuh di saat ini juga Tuhan. Mampukanlah kami dan layakkanlah kami. Walau kami sadar sungguh ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lewat pengajaran-pengajaran kami, walaupun cuma lewat video, kami yakin anak-anak ini bisa memahami dan mengerti itu semua juga Tuhan. Berkatilah kami semua juga Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari sakit apapun. Persembahan-persembahan syukur yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan di saat ini juga Engkau berkati. Biar lewat itu semua kemuliaan Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa, ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya sungguh Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ini kami dan kami mohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan dan kami semua di saat ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
di pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum itu ingat, adik-adik harus jaga kesehatan di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat.